Ada 22 orang. Kita mulai ya. Sebentar, Pak. Ya, silakan ditata dulu. Saya siapkan dulu, Pak. Itu ada tiga anggotanya ya. Rahmat, Faizal, sama Muhammad Ali Akbar. Iya, Pak. Recording in progress. Baik, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini ya, kita akan membahas salah satu topik di dalam mata kuliah AIK 3, yaitu gerakan pembaruan di dunia Islam. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena berkaitan dengan latar belakang atau background dari dinamika yang ada di Muhammadiyah. Tentu salah satu diantaranya adalah gerakan pembaruan, yang itu kalau kita lihat dari akar-akarnya itu sudah ada sejak masa klasik. Namun kemudian mengalami kejayaannya pada masa modern ya. Meskipun nanti kalau dibahas lebih mendalam itu sungguhnya ada pada postmodern ya atau pasca modern, tetapi pada umumnya orang bicarakan gerakan modernisme Islam yang ada di Mesir ya, yang ada di Asia, dan pada akhirnya adalah di Asia Tenggara. Nah, karena itu maka untuk ini kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Terserah nanti ini ada berapa slide itu, nanti bisa bergantian ya, dibagi, terserah caranya bagaimana. Ya, tetapi kemudian nanti kalau waktunya dialog ya, tanya jawab, jangan lupa untuk kelompok-kelompok lain mengajukan pertanyaan, bukan di Zoom ini melainkan di e-learning ya, di menu forum di masing-masing bab. Dalam hal ini adalah di bab 2 forum tanya jawab. Itu silakan nanti pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Baik, kami persilahkan. Sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan paparannya. Bon, kalau izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita dari kelompok 1 akan membahas dan menerangkan tentang gerakan pembaharuan di dunia Islam. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Anggota yang pertama Rahmat Ali Wafanur dan saya sendiri Muhammad Ali Akbar. Pembaharuan Islam. Dalam tradisi kajana intelektual dianggap sebagai terjemahan dari kata Arab tajdid dan juga modernisme. Dalam terminologi barat, menyadari atas kandungan makna negatif. Sudah barang tentu di samping kandungan makna positifnya. Dalam istilah modernisme, kemudian Harun Nation memberikan saran terutama kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Sebaiknya agar menggunakan istilah pembaruan untuk menunjukkan pembaruan dalam Islam, termasuk di Indonesia. Dengan ungkapan lain, kata pembaruan dianggap lebih tepat dipergunakan oleh umat Islam untuk menunjukkan pembaruan dalam Islam ketimbang kata modernisme. Hal demikian itu kemudian direpresentasikan oleh Harun Nation melalui sebuah judul bukunya yang berjudul Pembaharuan dalam Islam. Berkaitan dengan ini, menurut Jim Samsudin, pembaruan Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan Islam. Berdasarkan pemaknaan tersebut, selanjutnya dapat ditegaskan adanya 3 hal berikut yang inheren pada pembaruan Islam. Pertama, pembaruan dalam Islam menunjukkan pada perubahan. Usaha ini dilakukan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Dengan perkataan lain, pembaruan dalam Islam bukanlah merubah dan memperbarui Islam normatif, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan pembaruan terhadap hasil ijtihad pemikiran Islam dalam melakukan interpretasi dan elaborasi terhadap Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Poin yang pertama yang akan kita bahas dalam gerakan pembaruan di dunia Islam ini adalah kemunduran umat Islam. Masa kejayaan dan keemasan umat Islam berakhir atau mengalami kemunduran, terutama setelah Perang Salib dan dihancurkannya pusat ilmu atau perpustakaan Cordova. Sejak itulah umat Islam mengalami kemunduran dan ketertinggalan dari bangsa lain. Sehingga dari akibat kebodohan itu tak dapat dihindari kemiskinan pun menjadi sangat akrab di dunia Islam. Menurut Harun Nation tahun 1985 membagi babak sejarah perkembangan umat Islam menjadi 3 periode. Mulai dari periode klasik merupakan zaman kemajuan dan dibagi 2 fase. Pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Dan yang kedua, fase disintegrasi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan Islam menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu di tahun 1258 Masehi. Hilala sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun hilang. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran. Di zaman ini, desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan demikian juga perbedaan antara Arab dan Persia, bertambah nyata. Kelihatannya dunia Islam terbagi 2 bagian,
yaitu bagian ke-1 Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Syria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusat dan bagian kedua. Persia yang terdiri atas Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah, dengan Iran sebagai pusat. Kebudayaan Persia mengambil bentuk internasional dan dengan demikian mendesak lapangan kebudayaan Arab. Pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup makin meluas di kalangan umat Islam. Demikian juga terekat dengan pengaruh negatifnya. Kedua, fase 3 kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. 3 kerajaan besar yang dimaksud ialah kerajaan Utsmani di Turki dan kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Masa ketiga kerajaan besar ini membawa kejayaan masing-masing, terutama dalam bidang literatur dan arsitektur. Di zaman kemunduran, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan suku bangsa Afgan. Sedang daerah kekuasaan kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kekuatan politik dan kekuatan militer umat Islam pun menurun. Umat Islam dalam keadaan mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika dan Timur Jauh pertama kaya dan maju. Penetrasi Barat yang kekuatannya meningkat ke dunia Islam, yang kekuatannya menurun, kian mendalam dan kian meluas. Akhirnya Napoleon di tahun 1798 Masehi menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam yang terkenal. Untuk poin kebangkitan umat Islam bisa dibacakan oleh Mas Raf. Kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Akar gerakan atau embrio pembaruan dalam Islam atau tajdid sebenarnya sudah sejak lama muncul pasca periode akhir masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada abad 3 Hijriah, yang juga menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan munculnya dinasti Muawiyah. Next, Pak. Kebangkitan yang sedang kita perbincangkan ini merupakan fase kesadaran baru yang sedang marak di dunia Arab Islam pasca fase kehinaan akibat kolonialisme. Kebangkitan Islam ini mulai muncul menjelang Perang Dunia Kedua pecah dan semakin kokoh pada era sesudahnya sehingga mencapai momentum perkembangan yang paling spektakuler sejak akhir dasawarsa 1970-an. Kebangkitan ini semakin mengakar dalam organisasi Islam yang membawa kesadaran baru. Berdirilah misi-misi Islam yang mengembalikan kepercayaan mengenai kebenaran Islam dan kebesaran sejarahnya. Kebangkitan Islam mengambil bentuk aktivitas sosial yang mendidik generasi muda, memakmurkan masjid, dan membersihkan sifat-sifat tercela. Selain itu, kebangkitan Islam bergerak dalam bidang politik untuk menempatkan Islam dalam politik dan jihad. Mungkin sebagian besar perhatian ditunjukkan kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun dan jihad Islam. Namun sebenarnya kebangkitan ini digerakkan oleh banyak organisasi Islam. Meskipun tidak banyak, seluruhnya menarik untuk diperbincangkan. Bahkan gerakan kebangkitan Islam tidak bisa hanya dihubungkan dengan pemikiran para pionir aktivitas yang terorganisir, melainkan harus pula melihat kecenderungan pemikiran yang lain, fenomena sosial yang luas, dan kesadaran membaca untuk memisahkan diri dari gaya hidup Eropa dan kembali ke pangkuan Islam telah mendorong umat Islam untuk menetapkan nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan. Persoalan kebangkitan tidak terbatas pada gerakan kebangsaan, sebab disetujui atau tidak, sistem pemerintahan pun ikut memainkan peran tertentu dalam konteks kebangkitan. Peran tersebut
tampak pada perilaku politik, apalagi dalam dunia pers dan pendidikan hukum, serta terutama dalam upaya menetapkan syariat Islam. Dapat ditarik suatu hipotesis bahwa kebangkitan Islam telah menjadi kekuatan sejarah yang sempurna. Kebangkitan Islam menimbulkan berbagai pengaruh bagi dunia Arab. Kebangkitan merupakan respon terhadap berbagai tantangan dan bekerja sama dengan kekuatan sejarah lain yang bergerak di negeri-negeri lain. Dengan pengertian kebangkitan Islam tidak hanya bergumul dengan ideal-ideal Islam saja, melainkan dengan realitas serta berbagai aliran dan paham. Karenanya kita terkadang masih perlu mengembalikan wacana tentang kebangkitan Islam kepada akar-akar pemikiran Arab secara keseluruhan. Ini karena esensi kebangkitan kebangkitan tidak dapat dipahami tanpa mengembalikan kepada akar-akar ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali Akbar. Pemikiran pembaharuan dunia Islam, ada beberapa tokoh yang berperan dalam gerakan pembaharuan dunia Islam. Beberapa di antaranya adalah 1. Ibnu Abdul Wahab, 2. Jamaluddin Al-Afghani, ada istilah tajdid dan ada istilah permunian. Pembaruan tajdid berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbarui. Ini pembaruan. Kalau pemurnian ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli, sehingga ia tidak murni, tidak seperti yang semula lagi. Maka ia perlu dibersihkan, dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya itu. Ini permurnian. Jadi kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda kalau kita pakai pembaruan. Maka lebih banyak kepada pembaruan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau permurnian lebih kepada pembersihan akidah atau praktek-praktek keagamaan. Memperhatikan kutipan tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam pembaruan Islam sasarannya adalah hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang dilalahnya kategori dahni ad-dilalah dan sama sekali tidak bermaksud merubah keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaruan dalam Islam secara internal lebih dilatari oleh keberadaan ajaran Islam atau historis yang dianggap sudah usang, tidak relevan lagi dengan dinamika masyarakat yang membuat umat Islam mengalami kemunduran, sehingga ajaran Islam yang sudah usang itu perlu diperbarui agar umat Islam mencapai kemajuan kembali seperti periode klasik dulu. Muhammad bin Abdul Wahab memulai pergerakan di kampungnya sendiri, Uyainah. Beliau kemudian menghancurkan beberapa makam yang dipandangnya berbahaya bagi ketauhidan. Hal ini menurutnya adalah untuk mencegah agar makam tersebut tidak dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Berita tentang pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah maupun di luar Uyainah ketika pemerintah Al-Ahsya mendapat berita bahwa Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan pendapat dan pemerintah Uyainah pula menyokongnya, maka kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintah Uyainah. Hal ini rupanya berhasil mengubah pikiran Amir Uyainah, kemudian dicapailah suatu keputusan bahwa Syekh Muhammad harus meninggalkan daerah Uyainah dan mengungsi ke daerah lain. Dalam bidang politik, Jamaluddin dikenal sebagai
pelopor pan-Islamisme yang mengajarkan bahwa semua umat Islam harus bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Barat. Jamaluddin hanya sedikit mempersoalkan masalah agama. Beliau lebih berkecimpung dalam lapangan politik. Jalan yang ditempuh di bidang 1. Perbaikan jiwa dan cara berpikir. 2. Perbaikan pemerintah atau negara. Adapun usaha yang telah dilakukan dalam melawan penjajah antara lain 1. Membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. 2. Menghilangkan sifat kesukuan atau golongan. 3. Mengikis taklid dan fanatisme. 4. Melaksanakan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Beliau juga mengutarakan bahwa kesejahteraan umat manusia itu tergantung pada akal manusia yang disinari dengan tauhid, kemuliaan budi pekerti, akidah yang dijadikan sebagai prinsip. Yang pertama, loyalitas orang yang berilmu dalam membagikan ilmu pada orang lain. Jamaluddin menyebutkan qada dan qadar mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi menurut sebab musabab atau kausalitas. Jamaluddin menolak terhadap aliran naturalisme dan materialisme. Ya, diakhiri dengan salam. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan. Ya, silakan ditutup share screen-nya. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan paparannya. Silakan dimunculkan wajahnya. Mau saya screenshot. Ya, ini sudah menjelang berakhir. Saya hitung, ya. Gilang, Desta, Afiatun, Dinda, Dinda Latifah, Abdi Redani. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk halaman yang kedua. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih ya. Oh iya Pak. Memang Permisi Pak. pembaruan ini ada banyak tokoh sebetulnya ya. Jadi kalau dibaca di referensinya itu yang ada di e-learning itu ada Muhammad Abduh, ada Rasid Ridho ya. Kemudian kalau di India itu ada Muhammad Iqbal ya. Di Turki itu juga ada Mustafa Kemal misalnya. Jadi banyak sekali dan itu masing-masing berkontribusi di dalam gerakan pembaruan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ya dari umat Islam, baik itu di bidang militer, di bidang politik, ya sosial, keagamaan dan sebagainya. Silakan nanti dikembangkan di e-learning ya pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Untuk ini kita cukupkan sekian dulu ya. Zoom ini seperti yang saya janjikan hanya 15 menit tadi sudah lebih ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.